Tapi emang ada penolakan? Sebetulnya kalau defense banyak ya, dan itu be honest, jadi the most challenge di karir gue di sebetulnya karena anak-anak belum selus sekarang. Terus ya kita akhirnya siasatinya kita tunjukin dulu respect ke mereka, kita appreciate kerja keras mereka dan sampai akhirnya mereka bantu kita full support kayak sekarang. Itu long story sih dan bless banget lah. Kalau menurutku di posisiku sekarang mostly yang aku handle selain masakan ya dramanya itu Iya pasti. di link kan, di link ke atas, di link ke pinggir, ke bawahnya. Ini kita boleh bahas politik ke atas ya. Katanya kalau Pak Mario foto di sana tuh kalian kayak Romeo Juliet itu. Chemistry kalian tuh gimana percintaannya ini? Percintaannya dia sebetulnya udah kayak istri kedua gue ya. Ya, istri dia kedua ya. Berapapun dia telepon, bini gue sampai apaan sih Marcel? Gak cuman gua libur juga lu teleponin ini. Buat Toys ya. Gabungin lah grup chatnya. Istri-istri semua jadi satu. Jadi tunangan masih aku sama dia. Masih sih. Ini ya. Welcome to On The Pass, FMD Podcast berkolaborasi dengan Backdraft Project dan Regensen Radio. If you like to hear all about F&B industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Nah, kali ini kita ditemenin sama chef-chef nih dari arah selatan yang lebih selatan lagi nih. Dia ini salah satu, kalau bisa dibilang restoran di dalam hotel, tapi wah ini salah satu yang rame banget. Dan kita ajak ke sini biar kita bisa dengerin ceritanya. Mereka juga kemarin baru bikin event juga yang seru banget. Kita bakal bahas, dia bikin dapur tuh di pinggir pantai. Nah tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Chef Rafil dan Marcel. Halo. Thank you banget udah diundang di. Wis. Thank you untuk udah diundang. Wah, kita yang terima kasih banget sudah mau datang jauh-jauh. Nih katanya Marcel mau baru tadi sempat balik kerja ya? Belum balik, bentar balik kerja ini lagi. masih hitungannya kerja ya? Iya, kerja Aduh, ini chefnya libur. Disempatkan melipir ke sini. Terima kasih ini banyak. memang kita udah disiapkan setahun sebelumnya ya. Libur jadi On nggak The bisa Pass aja diganggu belum ya. ada. Kalau setahun sebelumnya mah. Ini kebetulan kita juga sebenarnya kalau gua nggak tahu Pak Mario ya. Kalau gua mah jadi Sunda kan kita tadi pemanasannya. Aduh. Like, kemarin tuh kita baru lama ketemu gara-gara Vivi yang ngajak Rafil sama Marcel ke sini. Kalau Marcel mah langganan toko gue. Jadi sering datang. Oh, Rafil baru ketemu. Waktu itu main kan sama Charlie ya, sama Charlie sama Marco. Nah, ini kalian baru bikin event nih yang Terafirma. iya, yang gua aja sih pengen datang makan, nggak pengen bantuin sih kalau dari jauh sih, karena bikin dapurnya kan. Iya. Itu tuh kalian bisa tahu Marco sama Charlie tuh gimana ceritanya bisa sampai akhirnya bikin event bareng di Ikan. Berapa hari sih? 2 hari ya? 2 hari. Eventnya 2 hari. 2 hari. Nah, Tapi itu gimana kita tuh barengnya ceritanya? sekitar 5 hari ya. Iya, 5 hari seminggu lah. Seminggu. Prepnya. Ya, Prepnya. prepnya. Vivi juga tuh berarti bantuin segitu lama. Iya. 5 hari. Luar biasa teteh itu satu. Emang. Teteh. Terima kasih banget Teh. Umur apa ya? Vivi, Rapiel makan. Rapiel eat, nuhun deh. Nah ini gimana kalian tuh bisa kenal sama mereka, bisa diajak juga mungkin dari West End juga kan? Itu gimana ceritanya nih? Ya sebetulnya kita ada F&B marketing meeting 1 tahun sebelumnya. Oh, udah di-planning jauh-jauh udah hari planning berarti. Sebetulnya sama our beloved executive chef Anjay. Dan. Dulu sekarang udah director ya, Chef Dan. Tapi pengen banget naik gaji nih. Penjilat sedikit. Terus gimana? Maaf. Tahun lalu tuh kita punya acara MI namanya. Konsepnya hampir sama. Yes. Konsepnya hampir sama. Terus di Bali kan jarang tuh. Dan setelah konsep itu kita aiming hal yang sama, which is yang melakukan itu 3 di dunia dan salah satu terbesarnya Charlie di Terafirma. Gitu. Jadi Yang memang outdoor gini. Ya, jadi memang mereka punya nama itu di Australia udah lumayan cukup gede. Iya. Dan chef kita tercinta ini
Dia yang udah aiming ke sana dan ngomongnya udah jauh-jauh Aduh hari nih, banget. ini chef yang tadi apa chef ini nih? Ini chef lu juga. Chef Dan Fernandes tercinta. oke. Kita shouting terus biar naik gaji. Kayaknya sulit nih mereka kebutuhannya nih kayaknya. Oh emang udah di aim dari Iya, udah setahun di-aim. sebelumnya. Iya. Terus pas actually happen tuh persiapannya kalian gimana tuh bikin event seribet itu? Actually persiapan kita udah 3 bulan sebelumnya dari bahan-bahannya karena kita perlu untuk bikin itu kan, bikin dapurnya itu kan. Itu kita udah pesen dari jauh-jauh hari. Ke material tuh. Ke material, kita nyari material yang pas dan Itu kemudian sampainya juga nggak sesuai. Ya, kita dulu belajar masak kalau di sekolah kan belajar cleaning dulu, Iya. habis itu peralatan masakan ya di sini kita belajar material. Iya. Nguli dulu ya. Nguli dulu. Experience-nya adalah lebih memuaskan karena kita build dari awal strukturnya dan banyak pelajaran yang kita dapat dari cara mereka build persiapan alat dapurnya sampai pas prosesnya juga. Toto main kawat ya. Ya, Ya. bayar Lumayan lah tangannya. 18 jahitan. Luar biasa nih. Pengorbanannya buat Westin ya. Luar biasa nih. Ya. Jadi ya memang karena sebelumnya kita di MI itu udah pernah melakukan seperti itu, jadi kita udah ada gambaran. Udah ada gambaran. Jadi Mirip-mirip berarti. Ya mirip-mirip. Mirip-mirip. Bedanya apa nih dari yang tahun lalu? Bedanya kalau MI itu kita semuanya si equipmentnya order. Kalau sekarang kita bikin sendiri Bikin pakai dari bambu. Nah itu purchasing nggak teriak tuh. Kayak Teriak biasa sebetulnya. order ayam, ikan, toto bambu. Teriak. Chef ini bambu datang mau ditaruh di mana nih? Ke apa namanya? Security dulu, Pak bisa ditaruh di mana? Wah, Security juga kaget kan toto ada bambu. Berapa banyak itu? Bambu banyak banget kan itu mah? bambunya sekitar 70 kayaknya. 70 pieces. 70 Dengan piece. berbagai Model. ukuran dan model, ketebalan dan Berarti tuh semuanya ngikutin maunya Charlie sama Marco aja tuh. Betul, dan kita pun waktu meeting dengan mereka kan just by online kan. Ah iya. Jadi kita cuma tahu dari online. Budget nggak segede gitu ya buat datengin dulu buat meeting ya. 2 kali mah bisa datengin revenue lebih banyak. Tapi pas dari kalian meeting sama pas kenyataannya orangnya datang di luar ekspektasi gak? Di luar banget. di luar banget. Waktu meeting itu ya to be honest aja ya. Kita sering telepon dia juga nggak diangkat. Oh, sibuk ya. Iya, Sibuk. Ya. Difficult memang Difficult. orangnya Nah, susah dihubungi atau apapun itu sementara kita harus ngejar. Iya. nah, benar. Tapi begitu dia datang emang orangnya Chill sih. chill banget, asik banget. Berarti pas mereka datang udah langsung all in lah buat All in. eventnya, buat segala macem. Bagi tugas dan sekali lagi thank you Teh Pipi, Teh tercinta. Dia datang dedikasi dari pagi sampai malam ikutan dari gergaji. Yang nggak suka fish dia suka ikutan bacering tuh. Iya, mau nggak mau dong. Iya, sampai bau ikan. Yang dia bilang muka mahi-mahinya jelek tuh. Bodoh amat yang penting enak. Itu juga kan pas bikin event, gue juga kan sering bantuin eventnya di Riung Rasa aja yang cuma main kayu bakar doang di tempatnya, di grill gitu kan normal. Itu aja kan, waduh. Bau bandeng asap. Wah udah, yang dimasak nggak cuma makanannya, yang masak juga kan. Nah kalian tuh gimana tuh? Ntar mungkin kita sekalian kita masuk-masukin foto juga. Kalian technically kalian berdiri di tengah kompornya itu kan? Iya. Beneran si arengnya, Yes. bertebaran semuanya. Yes. Dan itu dilakukan 3 hari 4 hari karena kita smoke dulu beberapa preparation. Pas di hari H juga karena ternyata wildfire itu experience-nya adalah kalau kita di kitchen tuh kita bisa organize temperatur, manajemen temperatur ya. iya. Kalau wildfire nggak bisa. Dia Feeling. itu feeling, Angin. Ah, Hujan. intuisi itu Kemarin sempat hujan? Enggak. sempat mendung dikit Sempet gerimis, sebetulnya. gerimis. Ya. Gerimis. Jadi ya Jadi sebetulnya kayak rasional lah. Steam back. Jadi semua tergantung dengan alam juga Iya, sih. alam sih. Tapi makannya 2 hari. Makannya 2 hari. Total Kita berapa cari orang tuh yang mamam di sana? Total tuh kita dapat sekitar lebih. 300 kurang lebih. 130 hari pertama, 100 something hari kedua. Gimana tuh anak-anak yang
Anak-anak yang biasa masak di dapur aja masih kelabakan atau suruh ngebantuin bikin gitu, pada komplain nggak? Komplain sehingga cuma minta uang buat pijat. Cuma minta uang buat pijat. Agak berat ya komplainnya. Agak berat. Pijat beneran gitu. Iya. Nggak ada yang bawa ke sana. Agak berat ya kalau requestnya ke sana kan. Yes. Aduh. Tapi ya worth it lah dengan acara Kalian yang tuh staff berapa banyak sih? Di ikan Di ikan, sendiri 13 ya? kita. 13. 13. 15 Sama dengan kita Dewe. berdua ya. Oh Iya. udah belum Iya. termasuk kalian. Tadi gue juga baru nanya kan sama Marcel, hari-hari berapa sih? Soalnya malamnya aja 200 specs, 2 kali 200-an turnover ya. katanya. Yes, 2 kali 13 turnover. tuh. 13. Superman semua tuh 13. Amazing, our team is amazing. Amazing. Buat Tim ikan tim, Wes. Kitchen team. kalian amazing man. Ntar kalian I love naik you, gaji guys. juga. Berarti Ya. 13 dan kalian lunch dinner. Lunch dinner. 13. Itu berarti kan sambil kalian prep kalian masih Betul. masih jualan juga kan? Jualan prep gitu. Dan lagi rame gue inget tuh. Yes, Rame banget. Lagi high rame. season. Soalnya gue inget pas kalian datang ke sini makan-makan itu pegawai gue semua manyun semua lagi lagi digempur kan. Nah itu gimana kalian ngebalancing sama customer normal sama ini mau event juga. Iya sebetulnya bagi tugas sih. Dari 13 orang itu Iya. tuh. Dan manage schedule-nya sebetulnya. Dan shout out to Marcel dia yang handle. Aku hanya direct sell ke dia. Sel kita butuh orang di tanggal segini-segini. Dia arrange mana yang libur mana yang enggak. Dan salah satu tim solid juga ikan tim muda-muda. Mereka juga antusias untuk belajar. Jadi pas hari H hampir semua masuk bagi tugas. Ada yang bantu ini, ada yang di a la carte. Agak sulit juga kan kalau udah mulai umur 13 lawan 200 spek setiap malam. Serius. Mereka semua robot sih. Nah mungkin sih. ini biar sebelum kita lebih lanjut mungkin jelasin dulu lah ini Marcel di ikan bagian apa, Chef Rafil juga bagian Oke apa. guys, mungkin aku di ikan sebagai sous chef. Si Chef. Nah, direct reportku adalah bos belahku ini. Sebenarnya kalau mau naik gaji sebenarnya dari ke dia ya. Direct ke dia sama yang di atas juga lagi dilus-lus juga. Bos, jangan lupa naikin gaji gue. Bos. Kan udah hitung PNL bareng. Kemarin bro. Nah berarti ini ikan secara nggak langsung tanggung jawabnya Rafil nih. Yes, tanggung jawabku cuma thank God semuanya support karena salah satu outlet ramen di Westin dan event di Marriott. Aku punya 2 sosep dan 2 CDP, 2 demisep dan semuanya aku libatin. Yang satunya lagi nggak diajak di sini nggak Iya. komplain. Jaga warung. Jaga warung. Oh iya jaga warung. Jualan ya. Beli Hendra, ya. Dia senior di sana. Big brother figure lah dia sebetulnya. Jadi kalau Marcel kuat di admin, dia kuat di lapangan. Dua-duanya kuat sih sebetulnya. Cuma subsidi silang. Aku harus Ya. memenuhi kebutuhan. Punya kekuatan masing-masing yang Iya. bisa dipergunakan lah ya dua-duanya. Iya. Kalau kata Rafael ini, kita Avengers. Wes. Kalau ada Spider-Man nih harus ada Doctor Strange. Nah tapi sebenarnya ikan tuh konsepnya apa sih? Ikan tuh sebetulnya Makan konsepnya. ikan doang? Sebetulnya karena kita beach prawn restoran terinspirasinya dari coastal heritage cuisine, makanan pesisir lah ya, kayak Jimbaran gitu, yang berada di seluruh Indonesia. Oh Indonesian. tapi. Iya Indonesian. Aku join tahun kemarin dan menu kita launching awal tahun ini. Jadi challenge-nya tuh karena dulu mungkin si tamu tuh kan pengennya gue mau makan steak ada apapun ada, sementara Melenceng dari konsep. Bianas yang melenceng dari konsep dan Bianas mungkin manajemen pun mempertimbangkan karena ikan primadona restoran ya nggak sih, ya udah adain aja lah. Karena itu kayak ujung tombaknya restoran di Westin juga ya. Jadi semuanya Bianas juga karena kan nggak semuanya makan buat makanan Indonesia nih, karena pengen lihat view-nya mungkin tapi pengen order Caesar salad.
Nah, Chef Den ini hire kita untuk ubah konsep itu yang benar-benar Indonesia. Jadi Kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi bisa lebih merata lah dan ke konsep-konsep restoran yang ada di Westin yang lain. Kemarin berarti sebelumnya tuh ya basically kayak restoran di hotel standar lah. Iya. Cuma namanya ikan aja. Iya. Ya. Indonesia cuma masih ada Caesar salad apapun itu. Pokoknya yang lu mau gue bikinin lah. Iya, palu ujung-ujungnya. gada lah. Palu gada. Sekarang udah enggak. Iya, sekarang udah nggak lebih terkonsep. Ada twist cuma flavornya Indonesia. Cuma lebih rame abis diubah. Lebih rame. Responnya kalau berdasarkan angka dan satisfaction guest juga, thank God kita perform. Jadi Ya naik gaji. congratulations buat ikan kitchen team, ikan tim juga, frontline-nya juga, dan semua orang yang ada di ikan dan semua orang yang di Westin juga support kita dan terutama buat saya sendiri, oke. Amin. Jaya. Gua enggak. Iya kan Lu ngomong sendiri lah, ada mic-nya di situ. Ya gitu. Cuman berarti ini dari dulu emang udah lunch dinner, cuma nggak breakfast aja. Iya. Iya, karena kita di Westin sendiri breakfastnya udah ada tempatnya udah ada sendiri. outlet lain. Jadi nggak mau lah kita makan itu juga kan, bahasanya kayak gitu. Nah ini gimana nih ceritanya? Kayak kalau gue tuh Marcel sebelumnya di Independen nggak salah? Independen, gua di Independen, sebelumnya gua di Teja Uluwatu. Nah, waktu di Teja Uluwatu itu gua udah apply di Westin 3 bulan sebelumnya. Waktu gua nggak kepanggil ceritanya, jadi gua kerja lah di Teja. Habis itu di bulan kalau nggak salah bulan Juni, gua dapat WA dari HR Westin. Setelah 3 bulan nungguin Setelah 3 tuh. bulan, gua dapat WA dari HR Westin dan nggak lama interview dengan Chef Den tersebut. Dan Chef Den Belum minta ketemu Rafil tuh? belum, gua masuk duluan daripada dia. Oh oke. Dan Chef Den minta karena CV gua yang gua apply di sana masih laci terakhirnya, Chef Den minta makan di laci. Oh. Itu funnya di situ. Jadi waktu itu Tapi kan udah gak dilaci lu. ya gua deket sama Dia ceritanya menjerumuskan diri sendiri nih. nggak, gua kenal sama ownernya. Oh. Gua kenal sama ownernya baik. Akhirnya gua antar Chef Den makan di situ. Dan gua ngomong apa adanya, gua udah nggak di laci. Gua di Teja sekarang. Terus dia ngajakin opportunity lah intinya untuk di Westin. Kirain dia ajak makan ke Teja lagi. Ya ada opportunity lah di Westin. Dan di Teja pun chef gua, shout out to Chef Mike, dia juga support sih. Oke. Mengerti lah ya. Mengerti. Better opportunity Better juga kan. opportunity juga. Biasanya chef-chef yang baik itu ikhlas kok. Ya. Amin. Jadi gitu. Ada yang enggak dia. Banyak. Siapa contohnya? Enggak ada. Gak usah sebut nama lah. Sebut aja Mawar. Ya, sebut aja Mawar. Sama-sama tahu aja lah ya. Nah berarti Marcel masuk dulu. Gua masuk dulu bulan Juni 2024. Di sana gua observasi dulu. Udah setahun ya. Lagi sebulan dia masuk. Lagi sebulan dia masuk. Dia observasi dulu sambil gua bisikin. Chef. Ini gini Chef, ini gitu Chef. Oh udah ada intelnya ya yang udah sebulan intel. sebelumnya. Iya. Tapi emang ada penolakan Penolakan dalam segi apa nih? dari ya kan transisi dong. Iya, iya. Terus nggak lama ganti menu juga yang Iya. biasa bikin Caesar salad atau bikin gado-gado kan juga. Sebetulnya kalau defense banyak ya Oh, karena defense ya. Armor mah keluar semua lah ya. jadi sebelum ganti menu kita harus prepare dulu bikin Stormbaker tuh ganti pionirnya Thor biar kekuatan kita penuh. Apa? Oh. Lari ke sono lagi gue. Karena seperti yang Aldi mention tadi, kita doing event, kita juga handle busy restoran. Begitupun pas ganti menu, kan kita harus handle juga menu yang udah ada tuh. Iya. Dan itu, be honest, jadi the most challenge di karir gue di sebetulnya karena anak-anak belum selus sekarang, be honest. Ya siapa sih ini anak kecil 2 masuk tiba-tiba mau ganti ini Saya itu. saja emang. Terus ya kita akhirnya siasatinya kita tunjukin dulu respect ke mereka, kita appreciate kerja keras mereka dan
plusnya ini loh, negatifnya ini loh, dan sampai akhirnya mereka bantu kita full support kayak sekarang, itu long story sih dan bless banget lah. Berarti mengayominya sukses lah ya. Iya, mengayomi karena seperti yang di awal, kalau nggak tahu, kalau menurutku di posisiku sekarang mostly yang aku handle selain masakan ya dramanya itu Iya pasti. Manajemennya di link kan, di link ke atas, di link ke pinggir, ke bawahnya. Ini kita boleh bahas itu nggak? Politik atasnya. Soalnya pasti banyak kan, namanya di Westin hotel. juga kan. Berapa room Westin? Iya. Berapa sih? 300-an. Ratusan? Nah, iya pasti. 400 malah kita lagi renovasi ya. Iya. Oh mau ditambah lagi? Udah ada. Oh, cuma udah lagi ada. renovasi. Ya pasti kan nggak mungkin politiknya tipis-tipis aja kan nggak mungkin. Berat sih. Dan itu kerja keras banget. Jadi kita waktu opening menu baru, preparation dan R&D-nya pun Bang Toib Bang Toib. pulang pagi, masuk pagi, pulang tahun depan. Istri nggak komplain, udah ada istri kan pas join? Komplain. Komplain. Langsung mambling dia. Dan kita juga pun waktu baru awal-awal masuk udah langsung digempur dengan event. Iya. Dan Event tuh udah jalan. Iya, MI itu waktu kita baru 2 bulan masuk. Oh itu masih ada sesar salah tuh udah ada event itu. Itu lagi tutup waktu itu. Enggak, event itu tutup, cuma menunya masih Maksudnya ada. masih ada. Jadi waktu itu kita baru masuk, kita berdua dari luar Marriott, digempur dengan event itu kan otomatis kita kelabakan. Iya. Dan banyak juga kan yang gua tahu, nggak tahu ya kalau salah, yang Marriott juga demen hire orang yang udah pernah di Marriott biasanya Yes. biar gampang kan sama birokrasinya mereka. Bener banget, bener banget. Dan kalian nggak pernah di Marriott sebelum? Belum pernah. Belum pernah. Dan gimana birokrasinya? Birokrasinya Agak berat nih mulut nih mau gerak. biasa ya. Gua tuh tipikalnya tukang masak yang into the food gitu dia. Yeah. Sementara dengan admin yang segala macem, apa sih lah ya, yang penting lu masakan gue enak, lu mau cari gue ke restoran tuh gue ada terus. Di sana tuh nggak bisa. Lu old school banget lah. Old school banget. Sampai Chef Dan ini brainstorming kita terus, thank you. Dia pengen kita sukses di Marriott juga, ini loh caranya. Pertanggungjawabannya lah. Ya, dan dia juga sabar ngajarin kita karena biasa kita tambang sebenarnya. Bandel banget. Bandel banget. Selalu beralasan ya rame, ini itu. Ya tapi beneran rame kan? Kayak sepi beneran juga rame. kan? Cuma ya akhirnya time goes by kita bisa manage dengan kelemahan dan kekurangan masing-masing. Tapi gue ngeliat kalian tuh sebagai restoran dalam hotel, gue nggak pernah kerja di hotel, jadi persepsi gue sama hotel lumayan kental lah. Ya. Negatifnya. Kan gue nggak pernah ngerasain, nggak berani ngomong makanya. Nah cuman kalian tuh salah satu restoran di hotel yang aktivasinya tuh rutin banget loh. Iya, jadi kayak karena background gua dan dia pun pernah di independen, jadi Gaya independennya ke bawah. gaya independennya ke bawah. Tapi mereka mau support terus kayak. Selalu mereka support. Dan Mereka support banget. Dan gimana? Capek? Dan capek. Dan pokoknya jurus andalan kita adalah ya angka, balik lagi. Pertanggungjawaban ujung-ujungnya Iya, sama duit. PNL ya. PNL maksudnya nih kita dapat segini, lu masa nggak bisa ngasih ini sih? Ya, dan Chef Dan pun waktu itu encourage kita untuk explore ya power kita. Gue tuh sebenarnya nggak nyadar dia di ikan sampai dia toto ke India kan. Anjay ke India, gue bilang keren banget toto ke India. Itu ada ceritanya tuh. Nah itu gimana tuh? Bisa toto kenapa lu yang berangkat gak dia yang berangkat ke India? Jadi awalnya si chef kita tercinta Chef Den. Oke, Ya, ya. Ya itu udah fully noted ya, itu tercinta pokoknya. Oke, chef Pokoknya- kita. Jadi waktu kita di briefing yang akan berangkat duluan tuh Chef Rafael. Iya. Ya. Chef Rafael ke India, ke Mumbai. Gua untuk bulan Agustus ini ke apa namanya? Gua apa? Bukan. Johar. Bangalore. Bangalore. Gua ke Di mana Bangalore. lagi tuh? Ada di South India juga. Oh di India, tetap di India. Tetap di India. Udah nih plannya jalan, kita siapin email dan lain-lain ke chef yang di sana. 1 minggu sebelumnya ini orang bilang sama gua, Sel, lu yang berangkat ya, paspor gua nggak bisa. Oh itu gara-gara itu. Iya, paspor. Technicality lah ya Iya, berarti. technical. Dan di hari yang gua berangkat itu tunangan gua ulang tahun. Fiance.
Gak apa-apa lah biar ada kunci ke calon mertua. Gue ke India loh nih. Senyombong. Iya, But it's a senyombong. good experience sih. Iya. Tapi gimana masak Indonesian food di sana? Apa ingredientnya mirip-mirip? Gue bawa bahan sih sebenarnya beberapa bahan, mostly. gue bawa bahan kayak kencur Oh iya. dan lain-lain itu gue bawa karena di sana pun nggak ada. Iya. Kayak Mereka masih bawang- pakai dry ya? Ya bawang merah itu dia nggak ada yang kayak punya kita. Iya. Dia Bawang pakai- merah kita enak banget sih Iya, dibanding bawang bawang merah di luar negeri. Betul. Strong. Yang gede-gede kan yang punya dia, Iya, yang yang manis, gede-gede, yang manis. yang gak gurih. Jadi lu mesti bawa, tapi bawa mentah apa lu udah bawa jadi? Bawa mentah ada, bawa Bawa jadi jadi juga sedikit ada. ada buat backupan. Karena kan mikirnya biar motong waktu di sana. Dan waktu gua berangkat pun ke sana, gua bawa total 42 kilo di bandara nggak bisa. Jadi gua disita sama imigrasi di sana. Lu berangkat sendirian berarti? Berangkat sendirian. Gak ditemenin ini satu Nih, ya? gue udah emailin nih. Oh minta bantuan. Minta bantuan, nanan ini. Nah, it's okay. It's okay. Our team will be hari pertama. Saya gak ada yang bantuin. Gak ada yang bantuin. Terus sendiri beneran lu prepare buat berapa banyak? Untungnya restorannya nggak begitu gede, seating capacity 50 lah. Oke Jadi per hari per menu gua prepare kurang lebih 15-an. Nggak yang take over. Enggak, bawa jadi restoran juga. untungnya ala carte mereka juga tetap buka, jadi masih aman lah. Terus inputnya gimana nih membawa makanan Indonesia? Bangga banget. Dan waktu itu Kagak inputnya mereka. Kalau lu udah pasti bangga, gue tahu. Gue juga bangga. Lu berangkat. Biar banget sih. kan lo ajarin Banget ya. Maaf nih yang tua-tua ini. input mereka ya so far so good sih. Mereka Oh, oke. mereka dengan- bisa terima. Mereka suka banget dengan makanan Indonesia Oh ya? karena makanan kita dengan makanan mereka tuh kan mirip sebenarnya. Technically iya sih, ya bumbu-bumbu heavy bumbu. Gravy seperti itu. Lu bawa makanan apa sih sana? Nasi goreng, Oh, nasi goreng. bebek kita Bebek. pakai bumbu Bali, Oke. Bebek sama batagor gua bawa ke sana juga. Oh, batagor lu bawa juga. Ya, batagor gua bawa ke sana. Lumayan lu ngadon dong. Nah di sana ikan tenggiri gitu ada? Gak ada. Nggak ada. Oh berarti pakai ikan yang ada. Ikan yang di ada sana. aja. Seru lah mestinya. Seru banget. Berangkat. Salah satu yang gue mau sorot sama Marcel, ada tamu Marriott kita yang nginep di Bali, datang buat cuma nyobain makanannya dia. Wih. Yang- Gak makanan lu, Chef? Sebenarnya makanan gua. No. Dia yang bikin. Jangan sampai ini habis dari sini berantem nih kayak gue nih. Nah, dia yang bikin. Ya makanan dia sempat nginep di Westin kita soalnya. Di hotel kita, terus dia nginep di sana, tahu ada event itu, dia nyobain juga. kan. Jauh Oh pas dia. di Indianya? Di Indianya. Iya. Dia jauh dia dari daerah atas gitulah. Pokoknya 2 jaman ke hotel tersebut. Berarti ini lu pertama kali apa sebelumnya lu udah pernah berangkat juga yang kayak gini-gini? Gak pernah, itu pertama kali sih. Dan pertama kali Saya gua jujur ngiri sih sama Marcel. jangan ngiri. Aku aja mau nyasar. Aku aja pengen pulang. Tapi kalau ada kesempatan lagi mau kan Sel pasti kan. Mau banget. Jadi mau dikirim kemana lagi nih Chef? Kayaknya ke Garut ya. Kembali ke roots ya. Kembali ke Roots. R&D dulu saya bikin sambal goang. Biar makin ngeresep lu sudahnya. Iya. Chef Rafil. Tapi ini ke depan kalian buat ikannya sendiri bakal ada kayak menu-menu baru lagi apa gimana? Ya sebetulnya menu baru kita perbaruin sebetulnya per quarter Ya, saya. per quarter. Per quarter cuma mungkin kita akan explore di event-event juga. Seperti ada kita event Travelodges. Kita udah bawain 2 kali. 2 sama Chef Wayan dan Chef Norman. Dan kedepannya akan ada lagi promosi sedikit di tanggal 15 Agustus. 16, 17 merayakan hari kemerdekaan kita. Oh pas 17-an. Iya, kita akan ada Travelodges chapter 3 dengan Chef Glenn Semaja. Semaja. Oh oke. Ya, bawain Sulawesi kita. Oke. Ajak Pak Mario udah bisa take over juga sekarang nih. Oh iya. Bang. Terus yang bantu saya chefnya. Berarti ini soon-nya bakal next eventnya itu yang di Iya. 17-an. Tapi kalian ini ngelihat makanan Indonesia tuh gayanya kalian tuh gimana? Mungkin coba bosnya dulu ya. Bosnya dulu Bosnya aja. dulu. Bos. Iya. Gila. Ayo bos.
kita bawa ini sebetulnya Enggak, lu pribadi deh. Lu Oh, kalau pribadi yang lu bawa juga kan pasti ke ikan kan. yang gue bawa pribadi sih Boltes di Oh, Boltes, ya ya. Boltes yang gue pelajarin dari Lucky, Chef Lucky Daila. Experience dulu kita tahu masakan Indonesia yang common lah ya, sampai gue belajar dari dia yang experimental, cakalang fufu, sei sapi, Iya. dan gue pun orang Indonesia pas nyobain makanan Indonesia bagian lain impress gitu. Iya. Anjuy, gini ya ternyata. Nah setelah gue dapet pengalaman itu, ya gue pengen identity gue itu aja, pedes-pedes gitu. Oh, lu pokoknya biar ya emang autentiknya begini, lu Iya. bawa begini. Gue bawa ini seperti itu. Dan challenge pas pertama buka karena masakan ikan sebelum kita datang itu lebih light, menyesuaikan pasar lah ya. Hot apa buat banyak market lah. Iya, Nah. buat banyak market. Semua happy. Iya, semua happy. Dan thank God Chef Den juga bantu kita dan dia lebih senang karakter kita, jadi smooth. Approve lah. Approve, semua orang udah approve. Nah, dalam segi tamu plus minus nih, balik Iya, lagi kan, market kita kan foreigner gitu Iya. dia, white Yang people. kita menurut kita nggak pedes saya, mereka beda lagi Iya. ya. Beberapa ada dinamikanya. Mungkin kalau kayak Australia, contoh sebelum ganti menu mereka ada feedback, sambal lu mah ini bukan sambal katanya. Oh ya? Iya. Oh dia mau yang lebih pedas. Iya, karena dia udah sering ke Indonesia. Sombong. Kasih pedes Dia dikit kagak tahu ya di Canggu capek ngerokin cabai semua. Nah ternyata tapi banyak juga yang memang ya market taste lah ya, light ini itu. Nah sekarang kita buka up and down 1-2 bulan ke depan sampai akhirnya kayaknya di bulan kemarin dan bulan ini kita bisa establish dan show identitas kita bahwa informasinya lain lah. Kalau saat itu kan masih simpang siur. Iya. Makanannya ke arah mana sih? Dan sekarang kita udah diketahui Indonesian flavor yang bold lah ya. Apresiasinya juga ternyata lebih bagus. Ada juga ya. Iya. Nah ini. Makanya bisa ber-13 kalian ya, kagak ada yang ngerokin cabai. Ngambil-ngambilin biji-bijinya agak minim lah ya. Iya. Tapi pasti kan kalau buat bule gitu kalau dihajar pedas, apa kalian bodo amat hajar aja? Hajar aja. Hajar aja. Cuma memang kita ngasih beberapa contoh sambal lah ya. Pilihan sambal, ada sambal merangi, ada sambal hijau, lado mudo, ada sambal luat, ada sambal terasi ataupun itu. Kalau yang pedas ini nih. Kalau Jadi yang- daripada dikasih sambal yang mestinya pedas lu nggak pedas, mendingan lu makan yang sambal yang mestinya emang nggak pedas. ya, gitu. Jadi kita udah kasih. Jadi karena konsep kita makanan pesisir which is ikan lah ya. Nama restorannya juga ikan. Jadi signature dish kita mostly ikan dan ngangkat ikan-ikan di Indonesia. Jadi kita main glass. Ada yang mau glass jimbaran, mau ada sambal luat. Kalian main kayak live seafood gitu gak? Live seafood ada kita. Lobster. Lobster. Oh, oke. Lobster. Mereka bisa pilih glaze-nya. Iya. Ya, Apa yang bule-bule ini pada demen sambal yang nggak pedas sekarang? Ada Yang paling best sellingnya. Ya banyak juga kan pasti nggak bisa makan pedas kan? Iya. Yang kalian biasa bawa nih kalau nih orang nggak bisa makan pedas, kalian bawa sambal apa? Kita ada biasanya glass. sih mereka minta plain sih. Rata-rata Oh, dia minta minta plain. plain. Cuman di on the side-in biar mereka harus sambal kita nggak terlalu pedas juga kok untuk yang jimbaran. Untuk yang originalnya yang sambal nggak- tomat lah ya. Iya, sambal tomat. Cuma kalau di kuarter kedua ada tuh ini sel madu rempah. Sekarang Ya. jadi pepperit, kecap, rempah-rempah. Oh. Sama Nusantara. Bakar kecap lah. Ya, bakar kecap. gitu. Ya, kalau kita mau makan ada cabenya, tetap di kecap juga ada cabe. Ya gitu. Nah lu gimana bawa? Kan Marcel juga sebelumnya kan pas Dia- di Laci inget makanan Indo juga kan? Di Laci itu pertama kali gue belajar masakan Indonesia. Oh, itu pertama kali. Pertama kali. Di sana Jadi head lagi lu? awalnya susep dulu. Oh oleh susah. Awalnya susep dulu. Gua pertama kali belajar di sana karena gua suka makan makanan Indonesia. Sebelumnya mah gua di restoran Prancis, di restoran Italia terus. Akhirnya karena gua suka makanan Indonesia ya gua harus belajar nih makanan Indonesia. Malu lah kalau udah nyampe Malu. Bali kalau gitu orang Indo nggak bisa makan Indo tuh. Masa bisa masaknya pasta kan, padahal pengennya makannya rawon gitu kan. Kurang dapat love-nya ya. Dan lidah gue sendiri pun lidah Jawa ya, maksudnya bold gitu. Jawir. Lidah Nih, sini juga Jawa bagian barat. Jawa Barat, gue kan Jawa Timuran gitu. Jadi
suka lah makanan yang pedas banget. Manis harus manis, asin banget kayak gitu. Berarti Jadi lu strong. bawa influence Jawa Timur lu ini di chef yang Sunda banget ini. Iya. Kadang kalau gua yang masak itu dia bilang keasinan, kok asin banget. Padahal ya lidah gua, ini enaknya segini nih. Gitu. Bini gue juga orang Jawa Timur kan. Jujur selera agak beda sih. Iya. Bener kan dia? Iya beda. Yang biasanya kita lebih mirip gravy jadinya sop. Cuman asin gitu beda. ada berantemnya ya nih berdua. Sering. Tapi kita apa-apa selalu diskusi berdua. Ibarat Robin Hood sama Batman kan ya? Bukan Robin Hood lah, Robin. Robin Hood nyolong. Lu yang nyolong gitu ya? Gue yang jaga lilin. Kalau kalian, ini kan kalian berdua nih establish Jawa banget nih. Mau Jawa Barat, Jawa Timur. Nah kalian kalau pengen bawa masuk makanan yang dari Sulawesi, dari itu. Nah kalian gimana tuh incorporate masuknya? Sebetulnya kalau dari gue karena gue ada pengalaman sama Lucky. Lucky, Oh. jadi dia udah ini kan Udah ada tahu. bumbunya nempel. Jadi gue ambil aja dari situ. Cuma ya kita explore lagi. Contoh salah satunya kan kita mengadakan Trapologist chapter ini juga untuk kita dan anak-anak Belajar. tim juga belajar. Kalau yang Bali bener tuh dari siapa ini gimana sih? Kalau yang Jawa dan Sumatera nih gimana sih? Sebenarnya gimmick buat nyolong ilmu ya. Iya, buat belajar. Itu kita tahu lah pakemnya gimana. Kalau gua sendiri sih kebetulan mak gua kan orang Banjar, Kalimantan. Jadi gua dapet lah dari kecil tuh makanan-makanan kayak gitu juga. Jadi lu nggak Jawa Timuran banget lah ya. Ada efek-efek Kalimantan Ada dikit. efek Kalimantan dikit. Apa sih makanan Kalimantan gue juga gak ngerti. Kecuali yang Chinese food ya. Gue cuma ngertinya Soto Banjar, ayam cincane kayak gitu-gitu sih. lebih alien lagi. Iya. Gue juga kan mulai bergaul sama Bang Maxi baru ngerti kan yang kayak Manado-Manadoan gohu yang kayak gitu-gitu. Berarti kalian tetap lah pengen di se-Indonesianya dari macam-macam pengennya. Iya. Next siapa? Chefnya? Setelah Chef Glenn. Oh ya Glenn. Nah. Sebetulnya ada itu penutupan chapter 4 cuma kita belum spill Oh karena belum boleh spill. Belum deal. belum deal dan tapi konsepnya udah ada timur. Oh lebih timur lagi. Ya, NTT atau bagian timur lah ya. Kita lagi working on it. Jadi hampir maksudnya karakter kalau kita bilang dari lu bilang Jawa sama Sunda aja kan rada ada selek ya apalagi Sumatera. Iya pasti. Ya kan? Bukan Sulawesi. selek lagi. Berantem. Nah itu dia biar semuanya karakter itu tercapai dari kita dan anak-anak juga untuk sebagai pembelajaran. Kita makan apa Pak di waktu itu sama Glenn? Papeda. Pertama kali kan gini. Itu dia. Sampai mau ngiler kagak makan diginiin terus kan. Nah gue juga udah request ya plan ya lupa papedanya. Oh papedanya Ya, request. dia bawa. Bisa dicobain nanti di ikan. Wes. Tanggal 15 sampai 17 Agustus. Jualan lagi. Cari bang. Bentar lagi invoice-nya kita kirim Pak. Gitulah. Nah ini kalian berarti kan dari sisi edukasinya banyak dong kalau kalian pengen masuk autentik nih. Nah kalian tuh gimana kerjasamanya sama orang depannya juga karena gue nyadar bagian edukasinya ini kan yang susah juga kan. Apalagi kalau sering disalah mengerti. Yes, take time sebetulnya pas. Jangankan yang kita sekarang per chapter atau yang menu kita Regular aja, aja susah yang juga. kemarin kita sweet bold itu banyak seleknya. Cuma kita coba minimalisir itu, kita adain training, kita bikin storyline dari per menu soto. Oh, bikin berkembangnya. storyline ya. Iya. Kita bikinin di board gitu Iya. biar mereka tinggal baca, belajar gitu. Kalau Sejarahnya. nggak mau baca ya susah. Ya susah. Cuma tim servisnya pun Sangat objektif membantu walaupun karena balik lagi kan restoran kita rame. Cuma mereka antusias try untuk best. belajar juga. Oh, jadi berarti kalian siapin semuanya story Ya. behind it. Ya. Belajar sejarah semua tuh. Belajar tuh soto tuh yang jualan Mang Jarwo. Apa menu yang kalian yang paling kayak mungkin menu yang paling kalian nggak nyangka tapi jalan banget di tempat kalian. Yang kalian nggak nyangka bule itu bisa terima banget. Mie Aceh sih. Oh mie Aceh. Mie Aceh. Gue aja nggak gitu doyan. Ya yang agak kental-kental gitu. Iya.
Kalau gua sebetulnya lawa bale sih, Sel. Lah, balai apa lagi tuh? Itu dari Sulawesi. Sebetulnya ada di Twisi. Dia ada beberapa versi. Ada yang pakai ikan kecil itu. Ada yang memang dari ikan pres. Jadi kayak gohu di Kayak dia. ceviche gitu lah. Oh, ceviche. Iya. Kan maksudnya Bisa mengerti lah mereka ya kalau Iya. dijelasin ceviche. gua inget tuh nonton podcastnya Bang Ray Johnson. Susah untuk Indonesian chef atau cook menemukan salad di Indonesia kan. Ya salah Iya. satunya main gohu atau apapun itu dan kita Makanan dingin lah Iya. susah. Ya, Ya. makanan dingin. kita nemuin lawa bale, kita twist dan itu bagus hasilnya secara presentasi, feedback dan rasanya gitu. Apalagi kalau di Bali kan semua restoran pasti appetizer ada yang sejenis krudo lah. Ya Yes. Pasti kalau nggak ada gituan kan agak anyep ya. Somehow tapi laku banget kan yang Laku. gitu-gituannya. Sampai gimana? Ada banyak tamu yang minta resipi ke kita, kok bisa Wih, bikin invest gitu? dong. Enak aja. Under table. Ya paling nggak tipping lah. Parah. Tapi kalau mie Aceh gimana ngejelasinnya ke mereka? Mie Aceh kan apa ya? Sebelum ngetren ini Indomie Bangladesh kan sebenarnya agak posisinya agak aneh ya. Iya. Mie nyemek gitu. Nah Iya. itu kalian naruh di menunya tuh sup salah, gravy juga nggak gravy amat. Kita gitu. masukin di mie goreng. Kayak Oh, mie maksudnya goreng. ada mie Cuman goreng. kayak mie goreng. Kita encourage untuk anak depan juga untuk jelasin ke tamunya kalau itu adalah mie cemek sebenarnya. Jadi bule pun bisa nerima. Ngomongnya apa bahasa Inggrisnya? Apa ya? Apa ya? Moist. Itu susah. Itu kan sebenarnya menurut gua Saucy lah ya kita bisa Iya, bilang. lebih saucy kan. Itu sebenarnya lebih yang mereka custom makan sebenarnya kan. Iya. Ya kan pasta-pastanya mereka lagi Lio yang isi minyak Iya, doang kan kita iya, doang iya, kan. mirip-mirip Ya, mereka gitu. kan lebih saucy. Iya, iya. Makanya mungkin itu juga kali yang diterima. Cuman kadang ada juga beberapa yang nggak bisa menerima karena kan spice-nya kan kuat banget kan. Jadi mereka asing banget sama kok gini rasanya. Tapi banyak juga yang suka surprisingly. Soalnya kan banyak main kayak ada cinnamon gak sih seinget gue? Kayak gitu-gitu manis, ada manis-manisnya lah gue gak tahu. Iya. Sebetulnya Sumatera banyak ya versinya, cuma ya kita pakai yang bold, diambil dari contoh spice rendang ada 8 sampai 13, Iya. semuanya kita masukin dan kita ambil dari situ. Ya mirip-mirip. Kita modifikasi lah dari Modifikasi. yang ada. Gue nyadarnya nggak tahu kalian nyadar nggak kalau yang turis-turis ini tuh mereka sebenarnya lebih bahasa kasarnya norak sama spice. Tapi nggak bisa banyak-banyak. Pengen ada rasanya cuma nggak kuat banyak-banyak. Kalian banyak masukin kayak not flavor gitu nggak di makanan-makanan kalian? Enggak sih. Beneran larinya lebih ke bold. Iya. Iya, bold. Ya kalau kita kan biasa makan rendang kan yang ujung-ujungnya pokoknya cuman daun kunyit, Iya. bawang, cabe, masak tuh pokoknya sampai garing kan. Tapi kan kalau rendangnya kayak Malaysia, Singapura kan rame banget segala macam dimasukin, ujung-ujungnya manis. Kalian tetap yang larinya Bold yang banget kita. Bold kita. Even kayak sop buntut tuh kerasa banget udah. oh. Rempah-rempah. Sop buntut kalian yang hitam apa yang clear? Hitam. Oh, yang hitam. Yang hitam. Mantap. Yang hitam. Dan yes, kultur hotel juga karena rame. Dulunya kita pakai bahan-bahan instan di sana. Yeah. Pas kita menu baru kita encourage mainin from scratch. 13 orang itu tuh. Iya. Sampai ditulisin kita timbang nih, kita timbang Iya. Kita bikin resipi baku. resipi baku. Iya. Agak sulit kan kalau ngasih masakin 200 orang sehari semua pakai filling tuh. Yes. Konsistensinya juga kan pasti lari-lari. Ya, dan PR juga sebenarnya dalam kita bikin resipi baku untuk makanan Indonesia sebenarnya. Iya, PR. PR. Mau matengin bumbu, Iya. matengnya kayak gimana coba? Cabenya lebih dikit, Iya, kepedesan. iya. Jadi kita harus bikinnya langsung bakuin resipi dari banyak resipi. Iya. Langsung bikin besar. Oh ini kita. Oke, itu yang lu jaga. Iya. Dan apalagi ternyata ya spice itu kan rasio di Iya, iya. kayak roti, ya kan? Nggak bisa per resipi. Kalau kita makanan Perancis kan misalnya nih resipi satu dish nih. Kita tinggal kali 3 udah jadi. Iya, kalau ini nggak bisa. Nggak bisa di sini. Emang masalah eksekusinya agak beda sih. Lebih banyak lagi makanya kan jadinya. Pas yang kalau komplain pedesnya oke lah one thing. Terus paling selain itu komplain apa lagi? Kalau yang banyak turis juga kan pasti nggak pernah makan makanan Indo kan?
Selain pedas lah, kalau pedas kan normal lah. Normal. Sebetulnya beragam sih karena tamu yang ke Indonesia juga beragam. Apalagi sekarang ada Yang paling challenging deh kalau nggak, yang paling Rusia challenging. dan Japanese di. Oh iya. Rusia dan Japanese dan Korea, Hong Kong. Oh iya. Dia kan rada ada pedasnya tuh Sichuan. Contoh ada beberapa hari contoh Australia mereka suka banget dengan bumbu kacang, sate bumbu kacang. Tapi menurut orang Korea nih, biasa aja. Orang begitu rasanya mesti kan. Tapi setelah dikasih kayak laksa Tangerang, oh iya nih, baru nih enak. Padahal kan emang makanannya seperti itu. Ya kalau kayak Korea gitu kan mereka custom sama cabai yang kering kan. Pasti kan rasanya beda sama yang kita mostly makanan Indonesia yang cabainya fresh. Jadi balik lagi, maksudnya key-nya ada di frontliner sih, Jelasin. deliver informasinya. Dia kalau lu nggak suka yang kayak gini jangan pesan ini Iya. lah. Berarti menu banyak dong. Menu banyak, tapi nggak terlalu banyak. Ya modern lah, small bite, 50-an lah starter. kurang lebih. Nggak gitu banyak 50-an. Banyak bos 50-an mah. Dengan di setelah 40 something sekian. Dan kita sadar ya, kita kerja di hotel nih kita juga harus mengusung fleksibilitas sih. Jadi kita kadang tamu nggak doyan pedas ya, Iya. kita usahain gimana caranya. Ujung-ujungnya kan kalau makanan nggak dimakan itu yang paling sedih kan kita masak juga. Mau apapun cerita kita ya kalau makanannya balik lagi nggak diapa-apain kan kesel juga ya. Iya. Tapi yang paling yang berarti musuhnya itu yang turis-turis yang biasa makanannya yang light ya. Iya. Ya, Ya gue ke Jepangnya seminggu kangen sambel gue. Iya mau cabai bubuk mulu kan bosen nggak biasa. benar-benar. Berarti ini Sunda lu sambel keluar banyak dong. Sambal keluar banyak nih, sambal bawang, sambal buah. semua inventory yang ada ya keluar. Iya. Kalian nggak ada encourage mereka makan pakai tangan? Belum sih. Tapi ide bagus. Ide bagus. Soalnya nggak tahu, gue sebagai yang darah Sundanya juga kalau kena sambel nggak pakai tangan tuh sama nasi putih agak ribet kan. Benar banget. Itu juga kan pasti, especially lu juga pasti ada kerinduan ngelihat. Sebetulnya gue udah terpikirkan gue kan ngikutin ya tren lah ya. Iya. Salah satunya Gagan Anan kan, dia sampai bikin dish yang harus dilik gitu ya. Kenapa kita nggak encourage budaya-budaya kita which is makanan dengan pakai tangan? Cuma setup lagi balik lagi harus nyediain kobokan ini itu dengan jumlah yang banyak. Iya. Plus 200 orang semalam ya. Itu dia. Cuma itu udah terpikirkan sudah. Cuma Set menu lah, kan mereka udah mulai ngerti yang kayak mungkin yang paling beken yang makan pakai tangan tuh sebenarnya culture Filipin kan, yang lagi ngetren-ngetrennya. Kalau kita kan ngeliwet kan, ya. Kalau mereka kan punya something else lah. Seru sih. Kapan kita makan ikan, Pak? Bapaknya ini udah sering. Udah sering nggak ngajak saya. Aduh, diundang lagi. Waduh. every time. Nah ini balik lah, mungkin tadi kan Marcel udah sedikit banyak bahas background. Nah kalau Chef Rafil background di bisa sepede sekarang bawa makanan Indo tuh apa nih background? Gak gampang lu makanan Indo tuh. Iya. Sebetulnya kita sebagai yang sekolah di pariwisata atau dunia kan perhotelan. diajarinnya pasti Western ya. Iya pasti. Western, pipe mother sauce. Nah nanti ini begitu masuk ke industri, gue juga dimentorin sama Western juga. Iya. Chef Amaury ini dia Prancis asli. Jadi waktu itu kayak golden ticket karena gue harus keluar di Dubai, misalnya di restoran gue tinggal ikutin dia. Asal mau disiksa dikit, Dikit. nggak punya kehidupan gitu ya. Tapi pas gue mikir nih, sebagus-bagusnya gue bikin patengkrot, orang nggak akan percaya karena gue orang Bandung. Iya, benar. Tapi kalau gue bikin batagor, oh lu kan orang Bandung gitu. Dan Especially di Bali sih. Iya. Iya, karena orang Prancisnya banyak, orang Italinya banyak. Iya. Ke culture juga dan sebagai orang Indonesia tren pertamanya, tapi setelah didalami ternyata ya juga sih gue orang Indonesia apa sih yang udah gue kasih kontribusi. Dan salah satunya I'm good at cook ya gue lampiaskan dan share di situ aja. Dan ya thanks God Lucky Gatnya Lucky nih. dia yang ngajarin gue dan kebetulan is good at it.
dari yang experience, otentik dan twist. Jadi gua Campur dapet aduk dari semua dia. dapat segala Iya. sisi POV makanan Indonesia. Iya, dari dia. Dan gua sampai akhirnya awal-awalnya modern lah ya, maksudnya kan Iya. biar keterima dulu tuh the end of the day our Transisi lah ya Iya. dari Transisi. Pate and Crowd jadi Jadi seblak. jadi Surabi Oncom. biasa lari ke dot-dotnya dulu masih ada lah. Iya. Oke. Tapi makin kesini kan kita makin realistis, Iya. mikirin servis. Anak-anak eksekusinya bisa apa Iya. enggak? Enak nggak? Nah Enak itu dia ya, kan paling ya penting. dan end of the day kita nggak bisa selalu ada di sana. Iya. Yang ngerjain yang prepare tim. Kalau kita. nggak podcast di sini kan? Ya. Jaga warung dong. Gitu deh. Berarti di sana lebih casual lah ya di kalau Casual. di ikan. Kalian ngerasa lebih gampang gak sih kalau develop makanan sendiri tuh? Iya. Gue sih berasanya kayak anjir pusing-pusing bertahun-tahun ngurusin makanan orang, pas bikin makanan sendiri kayak anjing gampang. Gak tau kalau kalian gimana. Kalau gue personally gue ngerasa gue udah nggak bingung lagi karena gue tahu yang gue mau kan. Karena kalau dari gua kita develop makanan sendiri kan kita udah hafal paletnya. Iya. Kita udah makan setiap hari. Nggak pakai nyari-nyari ini enaknya gimana rasanya. Aslinya gimana sih? Ya udah makan tiap hari kayak kita makan rendang kan cari Iya. restoran Padang. Gitu. Nggak terima juga kan kalau rendang lu nggak lebih enak daripada yang lu biasa makan pinggir jalan. Iya. Tapi sejauh ini menyenangkan nih nyambel. Sejauh ini menyenangkan karena kita bisa ngincip-ngincip makan ambil nasi. Iya. Stabil begini sekali aja ya. Iya itu dia. Jadi nggak bingung kalau lapar. Iya. Masak pate and crude lapar kan. Iya. Tetap aja kita Indonesia dia Pakai pengennya nasi sambal. Paling salah, paling tetap nyari nasi kan pasti kan. Wah, berarti masih lanjut nih, masih bakal develop terus menu Indonesia Yes, terus. develop terus menu Harus Indonesia. coba guys di Westin ikan. Oke, thank you promosinya. Daripada di lain promosi kan, promosiin sekali-sekali. Oke, nah ini ada clue dari Pak Mario nih, katanya kalau Pak Mario foto di sana tuh kalian kayak Romeo Juliet itu. Nah ini chemistry kalian tuh gimana percintaannya ini? Percintaannya dia sebetulnya udah kayak istri kedua gue ya. Ya, istri Dia kedua ya. Berapapun dia telepon, bini gue sampai apaan sih Marcel? Gak cuman gua libur juga lu teleponin nih. Buat ways ya, buat ways ya, buat ways. Both ya sampai kita harus dealing dengan pasangan kita masing-masing. Ada waktu Sep, gue udah janji sama pacar gue. Lu gak ngomong bini gue udah. Gabungin lah grup chat istri-istri semua jadi satu. Ya seru sih, dia anak muda, antusias, energik, ngikutin tren dan experience dan bisa disiksa juga kadang-kadang. Itu yang penting ya. Iya. Jadi tunangan masih aku sama dia. Masih sih. Gitu lah. Kalau lu sih Kalau menurut gua sih kita solid karena kita punya strength masing-masing memang. Jadi kita saling ngisi aja. Gua kuatnya di mana, dia kuatnya di mana, kita saling ngisi dan memang gap umurnya juga nggak begitu jauh. Jadi ngomongnya nggak terlalu baku juga gitu. Kalau Yesep kan nggak enak juga. Kalau lo orang Sunda udah ngomongnya pakai abdi. Paling gua telepon gua gangguin bentar ya. Berarti kalian pada baru kerja baru setahun belakangan ini Setahun aja belakangan kan? ini. Tapi cucu meong. Cuco meong. Waduh. Depan cuco meong. Ya, the end of the day kita kan menghabiskan waktu lebih banyak di restoran dibanding di rumah ya. Iya. The end of the day itu bonding natural lah ya. Natural Organik. itu. Yang penting Family. lah, kalau enggak sengsara di kerjaannya. Susah apa-apa susah. Sekarang kan apa-apa gampang. Ambisinya apa nih kalian nih sebagai berdua mau menguasai dunia mana lagi? Menguasai universe. Tadi kan sempat bahas kan sedikit kalau di Marriott tuh ada apa? Tadi Ya, kayak personal personal growth, growth development. Emang apa yang kalian pengen incar nih berdua? Kalau dari aku Selain naik gaji ya. Kalau dari aku sih ya pasti Naik gaji. udah kelihatan nih muka-muka gue udah kelihatan muka-muka pebisnis udah. Dia mau merit guys ya. Dia mau merit ya. Kita bisa ngertiin ya ini. Ya, kalau dari gue pasti sih gue pengen punya bisnis sendiri. Nah, oke. Mungkin di dunia F&B atau yang lainnya.
Tapi pasti seputar F&B sih jatuhnya. Kalau dia ini katanya mau jadi chef terkuat di universe katanya. Mau ngalahin Thanos. Kalau yang di office. Udah, gue sikat nih kerjaannya nih. Ya, kalau gue sih sebetulnya dulu kalau kita entry level kan pengen accept cepet-cepet atau tapi ternyata setelah waktu berjalan, oh gue lebih suka masak ya dibandingkan game contoh. Dan Lu lebih suka di medan perang ya Iya. daripada planning perangnya. ya. Nah, semenjak menggeluti ini makin dewasa, ya maksudnya makin sadar bahwa oh ternyata kalau gue jadi eksekutif, gue kurang nih di dapur. Iya. Sementara gue kuatnya di sana kan. Sebetulnya gue cukup happy dan goal gue di masa depan pengennya punya restoran sendiri lah di semua, cuma susah realistis keluarga. Tapi so far selama yang mau bawa anak bawa, mau libur kayak lu ya di sini ya. Kan gua dilempar ke gua. Kan gue pengen kayak lu deh jam 7 pagi jam 7 pagi udah nganterin Nana gitu kan. Babi. Ntar juga lu begitu. Emang kerja nikah jam 7 pagi kan? Kagak kan? Pasti. Aduh. Tapi ya so far realistis lah selama Marriott masih support, mencoba perform di sana dan coba sharing juga ke tim buat ngangkat. Grow together lah. Ya, grow together. Nggak ada itu together ya, grow aja ya. Di sana tadi perang banget nih. Waduh, ini luar biasa nih. Kita tunggu gebrakan-gebrakan kalian berdua lainnya. Lancar-lancar meritnya. Ini mau merit guys yang ini. Udah taken ya. Udah taken udah. Ntar mau gua crop foto itu loh sini kan. Gak usah sok ganteng lu saya. Saya pinjem pomade dong. Pomade aja nodong. Aduh. Berarti biasa kerja udah nyaman. Udah laku juga udah nggak usah bingung. Pasti bisa. Gua setia men. Gak ada yang bilang lu nggak setia lu. Tapi dari tadi nyudutin ke sana gitu. Mau main kartu as nih. Nggak, soalnya yang ini udah kekunci nggak bisa apa-apa. Dia ngiri sebenarnya. Dedi. Tidak. Nah ini biasa kita tuh nanya nih sama chef-chef ini rekomendasi mungkin selain makan ke ikan ya. Rekomendasikan kita penonton semeton ini banyak yang kita encourage biar ke Iya, Bali, lebih bener. banyak ke Bali lah, kan kita hidup dari turis juga ya. Bukannya nggak sayang sama warga Kodia, cuman ini buat yang lain kalau ke Bali biasa kita nanya rekomendasi. Kalau gua restoran Indonesia Oh langsung restoran Indonesia nih, boleh saingan berarti nih rival. karena untuk gua sendiri, gua penikmat makanan Indonesia. Oh, oke. Gua suka banget. Oke. Boleh hujan lokal. Oh, hujan Shout out to hujan lokal. Itu Menarik ya. tempatnya Will ya. Ya tempatnya. Oh jangan lokal tuh Indo doang ya? Indo. Emang enak sih dia. Ya udah lanjutin Chef, dia udah bawa makanan saingan dulu. Kalau gua local pride ya, UMKM, gue sukanya itu bakmi. TNT. Definitely. Gue sok kultur karena bini gue orang Jakarta. Kemarin sempat ngobrol kan kalau di Jakarta ternyata sarapan tuh mie. Kalau di Bandung kan nasi kuning, apa-apa. Gue sampai suka banget bakmi. Dia sampai jelasin nih, ini bakmi Bangka, mie-nya begini. Oh, ini bakmi ini. dijabarin Di ya. breakdown sama dia, di breakdown. Jadi pertama ya TNT, kedua ada bakmi lagi RTB apa gue lupa namanya. Yang lebih dekat makan yang sono dong. TNT agak jauh nih. Ini kalau nggak ditodong Marcel nggak nyebut TNT juga sebenarnya. Serius emang TNT waktu nyobain, nah gue pengen bawa mini gue kesini sebenarnya cuma belum Harus sempet. dong. TNT itu tunangan gua ngomong bakmi paling enak di Bali. Wis. Dapat nih voucher makan gratis tuh. Bukan dia juga tunangannya. Dia selalu ngajak gua kalau tiap libur tuh, ayo kita makan bakmi. Dia suka banget bakmi ke TNT. oke. Cuman jauh banget. Jauh. Bisa dimengerti lah. Next time buka cabang dong. Orang Di. setiap kali lu nongol di sini, wih nggak kerja, nggak mungkin dong habis kerja ke sini jauh banget. Iya, betul. Tadi apa nama bakminya? RTB kalau nggak salah. RTB, oke. Yes. Ntar coba dicek lagi jalan Iya, pulang biar ntar kita masukin insertnya Jo nggak bingung. Nah kalau saingannya nggak ada yang mau disebut. Saingannya Nusantara Oh, sih, Nusantara. Nusantara by Lokapor karena itu
first love saya di makanan Indonesia. Waktu itu datang ke sana, Lucky masih di sana, gue di sana. Sekarang berarti shout-outnya ke Chef Putu ya. Saya Putu ya. Kalau ke Jakarta ke Daila. Iya. Daila Jakarta ya. Ke sananya udah inilah. Di podcast ini kita banyak shoutout orang ya. Harus kan saling support ceritanya. Spot system. Nah ini kalau makanan akhir bulan lah yang lokal spotnya dong. Ada rekomendasi nggak biar nggak babi guling mulu? Apa mungkin ayam betutunya? Kalau lokal food akhir bulan masaan sih bebek. Gua suka banget bebek masaan, mantep banget ya. Teguh Umar Barat ya guys. Iya, soalnya dia kan taste Jawa Timur banget, Surabaya banget. Berasa rumah lu ya. Iya. Tapi juga inget asam urat sih kan. Kalau gua nasi campur sih, Di. Nasi campur apa nih? Sanur tuh yang di kanan jalan. Adi ya? Iya, kalau nggak salah yang Adi nggak sih, Cu? Yang Adi sate ya? lilitnya manis. Yang sate lilitnya manis itu. Itu yang katanya kalau biasa makan menweti ya harus coba Adi ini juga nih katanya. Ya itu. Adi. Cobain guys. Cobain. Lanjut ngopi kemana nih ngopi? Ngopi gua di ikan sih. Jujur ya, paling nggak ikan ada fasilitas kopi guys. Kalau gua sendiri gua suka banget sama Tanah Merah sih. Oh Tanah Merah. Sama ini enak banget TNT Oh sekarang. terima kasih. Butterbird, nanti nggak jualan kopi ya. Butterbird. Boleh datang ke sini kopi. Makasih loh ini semuanya yang datang tuh. Aduh biar saya cepat pensiun guys. Kalau Chef Rafil gimana nih? Sama Tanah Merah juga. Tanah Merah. Kirain sama di ikan. Ya, soalnya sama donatnya juga Sel. Bini gua kan suka donat. Yang tuh. Iya, aduh, makasih loh ini. No, serius. Biasa donatnya Tianti sourdough kan pakai starter kan? Butterbird. Sama donat mochi tuh yang di mana sih yang lagi viral Oh, gitu? yang di Renon ya? Iya yang Cloud Cake gak sih? Yes, Iya, Cloud itu Cake. dia. Iya. Ini saya dipaksa istri nih. Butterbird guys, Awas tuh datang ya, guys katanya. TNT. Iya. Duitnya belum berasa, paling nggak jualan gitu. Siap, pokoknya. Pokoknya kalau cari bakmi TNT, cari donat Butterbird. Oke, makasih. Nih, arak next, arak. Arak juga di Sanur, apa ya? Yang kemarin disebut sama Yuda juga bukan? Apa namanya Jo? Lu kemarin? Pak Tantri. Iya, itu. Pak Tantri. Murah-murah, affordable juga. Yang ada Chinese food-nya juga. Iya, benar itu. Kalau saya sih pribadi nggak minum alkohol ya guys ya. Sehat banget nih, idaman mertua banget. Nanti takut pulang mertua- tepat waktu. Mertua saya nonton gagal nikah nanti saya. Lanjutannya berarti dia kagak bisa nyebut nih bar rekomendasi dong. Kalau bar gua ke bar. Berarti Marcel minum enggak kalau yang murah. Kalau di bar gua minumnya orange juice guys. Oke, siap. Jadi di mana orange juice paling enaknya? Gua kalau bar Iron Ferris. Oh, Iron Ferry. Gua suka di Iron Ferris. Enak di sana vibes-nya. Keren sih interiornya. Interiornya keren, tapi agak mahal sih guys. Ya ada harga ada barang lah ya. Gua udah 3 tahun di Bali baru sekali ke sana. Kurang berarti naikin gaji lagi biar lebih sering. Ya kalau Chef Rafil gimana nih? Kalau bar gua nggak terlalu ke bar sebetulnya, lebih ke tempat party sebetulnya. Oh. Ke tempat party. Gimana? Kalau dulu sebelum Party kawin. banget nih. Mau sebut slogan dulu takut. Istri lu Kemana nonton. Chef? Nggak apa-apa tempat party Biasa juga sih. Papela lah. Wis. Sebelum Luar kawin ini biasa. sebelum kawin. Sebelum kawin. Aduh. Saya kadang-kadang salut masih yang kuat kelapa pela. Ngebayangin ngantrinya aja aduh. Tapi seru sih katanya ya. Orang nggak terima loh kalau gue bilang gue nggak pernah ke Lava Vela tuh orang nggak terima banget kalau yang biasa party tuh. Bohong masih ngomong gitu. Dia aja di Instagramnya ada tuh. Foto di Lava Vela. Apa itu umur? Lu suka jujur, dulu itu 3 tahun ya. Tapi banyak kok yang fanatik Lava Vela. Harus coba guys yang belum pernah party di Lava Vela. Oke nih, ini biasa banyak yang ditanya jawabnya aduh. Date night-nya kemana? Best date night spotnya nih. Gak mungkin diajak ikan kan masuk tempat kerja. Ini dua-duanya udah punya pasangan nih, gak usah kabur deh. Kalau gua biasanya date night selain hari Senin ya, kalau libur gua hari Selasa atau Rabu gitu, gua ke Riung Rasa. Wih, shout out to PVV. Shout out lagi dia main aman dia.
Udah diambil tuh chef. Nggak, kebetulan belum. Maaf teh ya sebagai ya masih sibuk lah hoteler dan siap. ada anak. Nah juga. kalau buat kewajiban sama istri kemana tuh biasa ngajaknya nih? Kewajiban itu sebetulnya kewajiban lo itu. tergantung budget juga. Iya. Tergantung budget sama sebetulnya kalau date casual sih paling ya standar lah. Peninsula. Ya, Lari kalau dia nggak, jogging. Lari sunset terus. Oh lari, Peninsula itu tempat lari. Ya. Kirain Terus restoran. Ke restoran paling ya nyobain restoran-restoran di situ. Ini Peninsula itu yang di mana? Di Sanur? Di Nusa Nusa Dua. Dua. Oh Nusa Dua. Dekat Oh ITDC banget nih. TDC. Ya, terus sama Uluwatu sih paling dia suka spot-spot di Uluwatu. Restorannya itu. Ini lagi muter-muter nih mau sambil mikir nih terakhir aku ajak kemana. Gak pernah karena spotnya dan ya vibe-nya enak. Ada rekomen nggak? Jumeirah. Jumeirah. Jumeirah, kenapa? Apa tuh restorannya? Akasa. Akasa. Akasa, oke. Sama Bartolo paling. Wis, Bartolo. Syadat bosnya ya Rafa dan The Gang. Oke. Luar biasa. Lulus. Aman nama istri. Kalau yang ini masih hot. Cepet jawabnya. Lu muter-muter lu cari jawaban lu. Nih kalau buat yang lain mungkin kalau masih penasaran sama Chef Rafil sama Chef Marcel ini boleh mungkin Instagramnya kemana, boleh di-share ke teman-teman. Kalau aku Instagramnya di Marcel JC_. Oke. Kalau saya Morafiel. Ntar sama Jo dimasukin di bawah. Thank you banget udah nyamperin ke sini jauh loh ini guys, mereka tuh restorannya jauh, rumahnya pasti juga nggak deket dari sini kan. Udah selesai nih, Di. Oh udah. mau berapa abad? Biar sekalian gak usah kerja. Dia takut disuruh balik kerja gitu. Blendra, Chef Den. Abis ini masih ada sesi makan di sebelah jadi aman. Aman udah chef kasih dia pulang. Yes, of course. Ditungguin sama fiance. Thank you banget udah Thank you, mampir thank kesini. you. Thank you. Sampai Seru banget. ketemu lagi. On the Pass Bali. Amin. Backdrop, Bang Mario. Biar Selalu makin support. sukses. Sukses. Terima kasih sudah sekali lagi udah berani mampir ke sini. Thank you semuanya yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir, seru banget. Yang pasti kalian harus coba buat main ke tempat mereka kerja nih di Ikan. Dan yang pasti kalau kalian masih penasaran sama On The Pass, follow kita di Instagram ataupun di TikTok di On The Pass Bali S-nya 1. Dan yang gak boleh kelewatan untuk subscribe terus Ray Jensen Radio biar gak kelewatan episode-episode kita selanjutnya. Oke, bye.